Berdasarkan data BPS tahun 2023, ada 22,97 juta dari 273,8 juta penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas. Halo semuanya, saya Tiara Alfiani Nursalihah, mahasiswa IKIP Siliwangi tahun 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai penyandang disabilitas yang salah satunya adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah kelainan atau kerusakan pada anggota tubuh seperti pada tulang, otot, dan tulang persendian yang menyebabkan berkurangnya kemampuan anggota tubuh seseorang dalam melaksanakan fungsinya secara normal, bisa karena luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Klasifikasi tunadaksa menurut Fresh and Koning dibedakan berdasarkan macam-macam kelainan pada tubuh seseorang. Yang pertama ada kaki bengkok ke dalam, kaki dan tangan kaku seperti tongkat, tangan bengkok, jari tangan dan kaki lebih dari 5, jari yang menempel satu sama lain, leher kaku dan kepala terkulai ke depan atau ke belakang, tubuh menjadi pendek atau kerdil, kepala terlalu kecil, kepala terlalu besar, langit-langit mulut yang berlubang, bibir sumbing, kelumpuhan pada paha, bayi yang lahir tanpa bagian tubuh tertentu atau hanya sebagian. Kalau klasifikasi tunadaksa menurut Suharto tahun 1982, tunadaksa itu bisa dilihat dari bagian tubuh yang mengalami kelainan. Kelainan pada otak atau saraf-saraf persendian yang membuat seseorang kesulitan dalam mengatur gerakan tubuhnya, posisi tubuh atau keseimbangannya, kadang juga disertai gangguan pada perasaan atau emosi. Kelainan pada tulang dan sendi yang sudah ada sejak lahir, misalnya bentuk kaki dan tangan yang tidak normal. Ternyata tunadaksa itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada tunadaksa yang ringan, tunadaksa sedang, dan tunadaksa yang berat. Tunadaksa ringan atau tunadaksa murni, penderita biasanya mengalami gangguan fisik kecil, seperti kelumpuhan ringan atau cacat pada jari. Kondisi mental dan emosi atau kecerdasan pada umumnya masih normal, sehingga masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sedikit penyesuaian. Tunadaksa taraf sedang, jenis ini ditandai dengan kelainan bawaan, cerebral palsy yang ringan atau polio ringan. Penderita mengalami kesulitan dalam bergerak, koordinasi tubuh atau keseimbangan, serta kadang disertai dengan penurunan daya ingat yang ringan. Kalau tunadaksa taraf yang berat, itu sudah termasuk akibat cerebral palsinya yang berat atau kelainan turunan akibat infeksi. Penderita biasanya mengalami gangguan fisik dan mental yang cukup berat, bahkan tingkat kecerdasannya itu tergolong rendah, maka mereka itu sangat memerlukan bantuan orang lain untuk beraktivitas. Dari hasil observasi yang saya lakukan di SLBNA Citerep Kota Cimahi, saya mengobservasi di kelas tunadaksa, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SD. Saya melihat bagaimana guru mengajarkan materi kepada anak, dan saya juga melihat bagaimana anak-anak itu memahami materi tersebut. Kalau di kelas 1 dan 2, mereka masih dalam tahap pengenalan. Tahap pengenalan seperti mengenal warna, mengenal bentuk, mengenal barang-barang di sekitar, dan mengenal kehidupan sehari-hari. Kalau di kelas 3, mereka sudah dalam tahap belajar seperti di sekolah formal, yaitu materi. Waktu saya observasi, mereka itu sedang belajar materi IPA. Mereka belajar IPA, yaitu belajar akar, tumbuhan, batang, daun, dan bunga. Cara guru mengajarkan ke anak-anak di kelas 3 itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang bisa menulis, mereka ditulis. Kalau misalkan yang tidak bisa menulis, dia dikasih laptop dan anaknya itu memencet-mencet tombolnya itu dan menulisnya di Word. Kalau misalkan yang tidak bisa mencet di Word dan menulis itu, mereka dikasih kayak sejenis LKPD, ada gambar-gambarnya, lalu digunting dan ditempelkan sesuai dengan tumbuhannya. Kayak misalkan akar disimpan di akar, batang disimpan di batang, seperti itu. Tapi mereka sudah bisa gitu, sudah paham. Kata ibu guru yang mengajar di kelas tersebut itu anak-anaknya itu termasuk ke tunadaksa tahap yang sedang. Mereka sekolahnya menggunakan kursi roda, ada juga yang tidak menggunakan kursi roda, tapi mereka juga butuh bantuan kayak tongkat yang bisa membantu mereka berjalan. Karena mereka masih kelas 1, 2, dan kelas 3 SD, jadi orang tua mereka mendampingi dan menunggu mereka selesai belajar di luar kelas. Banyak sekali alat bantu pembelajaran seperti ada kursi roda khusus untuk olahraga, kursi roda biasa, ada tongkat, ada yang membantu jalan, terus ada juga pegangan tangan untuk mereka belajar berjalan. Kalau dilihat dari emosi mereka, saya melihat kalau di kelas 1 dan 2 mungkin mereka masih dalam tahap pengenalan, jadi emosi mereka masih belum sepenuhnya stabil, masih harus selalu diingatkan guru, harus selalu
dibantu oleh guru, dan mereka karena kesulitan untuk berbicara juga, jadi kalau misalkan gurunya tidak paham, mereka itu marah, ada yang marah, tantrum, dan nangis. Kalau emosi anak-anak yang ada di kelas 3, mereka sudah sangat baik, sudah bisa mengolah emosi, dan juga sudah bisa mengerti dan paham dengan arahan guru. Sudah bisa menjalin komunikasi antar teman sekelasnya, sudah mengobrol, tertawa bareng, dan juga saling membantu saat pembelajaran walaupun mereka belajarnya berbeda-beda, tetapi mereka saling membantu sesama teman. Anak-anak kelas 1, kelas 2 itu mereka belum lancar dalam membaca, menulis, dan berbicara, tapi kalau di kelas 3 mereka itu sudah bisa menulis, membaca, juga berbicara dan berinteraksi sesama teman kelasnya dan juga dengan gurunya. Di sekolah tersebut, guru juga sudah menggunakan alat-alat atau media-media digital seperti laptop, infocus, dan sebagainya, dan juga sudah menggunakan metode-metode sesuai dengan kurikulum yang ada, kemajuan teknologi di zaman sekarang. Dan dari hasil wawancara saya dengan guru, saya menemukan suatu hal yang unik menurut saya. Kata ibu guru, kalau misalkan anak-anak tunadaksanya yang tahap yang ringan, mereka belajarnya diikutsertakan dengan anak-anak tunanetra, karena mungkin kecerdasannya normal, jadi mereka bareng dengan anak tunanetra. Tapi kalau misalkan anak tunanetranya sedang terapi tunanetra, baru anak tunadaksa tersebut ikut ke anak tunadaksa yang juga belajar ketunadaksaan seperti belajar berjalan dan juga terapi-terapi yang lainnya. Saya juga menanyakan apa kendala-kendala selama ibu gurunya mengajar dan juga bagaimana solusinya. Kata ibu guru, kendala terberatnya itu ketika beliau itu dulunya mengajar di tunagrahita, tapi karena di tunadaksa kekurangan guru, jadi beliau dipindahkan ke tunadaksa. Mungkin itu yang membuat ibu guru kesulitan karena sudah terbiasa di tuna yang lain, tiba-tiba dipindahkan ke tuna yang ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya berarti ibu itu harus siap dan juga harus bisa menguasai semua mata pelajaran dan juga semua pendekatan-pendekatan dan cara mengajar di semua ketunaan, seperti tunadaksa, tunanetra, tunagrahita, tunarungu, dan yang lainnya. Juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, dan juga ibu harus mengikutinya. Karena sekolah SLB tersebut termasuk ke sekolah yang besar menurut saya, karena semua jenis tuna itu ada di sana, dari mulai SD, SMP, SMA, dari TK juga ada. Di sekolah tersebut juga terdapat banyak sekali anak-anak yang berprestasi, sudah sampai mengikuti lomba-lomba dan mendapatkan piala-piala yang banyak sekali. Di sekolah tersebut juga tidak hanya belajar, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan memasak, kegiatan menanam, hidroponik, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mengasah afektif dan psikomotorik anak. Sekolah tersebut tidak ada tangga, jadi yang memakai kursi roda bisa kemana saja mengikuti jalannya. Dan juga di setiap jalan itu ada pegangan tangan dan juga ada paping blok yang khusus untuk tunanetra. Mereka itu cukup peka dengan sekitar. Mereka melihat kita yang datang, mereka tersenyum, mereka menyapa. Saya juga melihat anak tunagrahita yang membantu mendorong anak-anak tunadaksa yang memakai kursi roda. Saya terharu melihat hal tersebut dan juga saya berpikir bahwa mereka sangat peka dengan sekitar dan juga rasa ingin saling menolong dan membantunya itu cukup kuat dan cukup besar. Refleksi dari saya, dari hasil observasi dan wawancara kepada guru di sekolah tersebut, saya merasa harus lebih sabar lagi melihat guru-guru di sekolah tersebut sangat-sangat sabar, tidak marah, tidak mengungkapkan kata-kata yang kasar, kotor, jelek, sangat-sangat sabar dan sangat-sangat ceria dan bahagia. Karena kalau kita ceria, mungkin anak-anak juga akan ikut ceria. Juga kita harus lebih peka lagi dengan sekitar. Mereka sangat-sangat peka, dan kita juga yang normal, kita juga harus bisa lebih peka lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi, hasil wawancara, dan juga observasi di Sekolah SLBN Citerep, Kota Cimahi tersebut dari saya. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.